Assalamualaikum Pak Mu. Waalaikumsalam Pak Supari. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya, seperti janji kita ya Pak ya, kita bertemu hari ini. Iya ya. Sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini kita mau ngobrolin apa ya Pak ya? Ya gini Pak, nanti kan saya mau coaching, ada teman saya Ibu Anita itu. Terus sebelum saya meng-coaching beliau, saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan panjenengan. Oh iya, iya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Mul dalam coaching nanti? Ya, begini Pak, saya akan fokus pada peningkatan pertanyaan berbobot saya kepada coach saya nanti. Oh iya. Terus langkah-langkah apa saja ya yang untuk dapat meningkatkan menyusun pertanyaan yang berbobot yang akan dilakukan oleh Pak Mul? Ya, nanti saya akan mencatat kasus-kasus yang diberikan oleh yang dilontarkan oleh Bu Anita. Dari catatan-catatan itu nanti akan menyusun kalimat-kalimat pertanyaan untuk beliau yang berbobot. Iya, bagus sekali Pak, saya setuju itu. Terus indikator ketercapaiannya kalau rencana ya dalam pelaksanaan rencana Bapak ini apa ya Pak ya? Ya, begini Pak Supari. Nanti ketika saya melontarkan kalimat pertanyaan itu kepada beliau, pada Ibu Anita selaku coach, nah di mana Bu Anita nanti bisa memunculkan potensi-potensi beliau untuk menyelesaikan masalah beliau. Nah, inilah ketercapaian indikatornya. Iya, ini rencana yang sangat bagus sekali Pak. Semoga rencana Bapak ini nanti dapat terlaksana lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya, terima kasih Pak. Nanti akan insya Allah seperti itu. Iya. Oh, lah itu Bu Anita hadir itu sudah. Monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Silakan. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam Bu Anita. Maaf nih Pak Mul mengganggu waktunya. Iya. Saya hari ini pengen di coaching Pak Mul. Oh iya. Kelihatannya Bu Anita hari ini bahagia dah, sehat gitu. Alhamdulillah, saya selalu bahagia Bapak. Iya Pak. Iya Bu Anita, terima kasih. Nanti kira-kira Bu Anita kita sudah ketemu dalam keadaan sehat begini. Nanti kira-kira ada topik apa Bu yang ingin dibicarakan? Iya Pak, saya hari ini pengen menemui Pak Mul itu karena ada yang ingin saya sampaikan Pak. Ya. Saya itu akhir-akhir ini itu kurang fokus Bapak, bahkan kehilangan fokus dengan tugas-tugas saya Pak. Apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Saya mengatakan kenapa kok saya hilang fokus, karena saya merasa itu apa yang ini di luar kesibukan saya mengajar ya Bapak ya. Yeah. Kok saya merasa itu tugas saya itu kok banyak sekali, kok sepertinya itu semuanya itu apa ya Bapak, terselesaikannya itu tidak tidak on time seperti itu. Jadi ya ada yang bahasanya kelenderan seperti itu Bapak. Yeah. Oh, saya memahami Bu bahwa memang tugas Ibu datang silih berganti. Tugas 1 belum selesai, tugas 2 datang, tugas 2 belum selesai, tugas 3 datang lagi begitu Bu. Lalu kira-kira rencana Ibu, adakah gagasan-gagasan untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Iya Bapak, kalau untuk rencana ke depannya saya itu pengennya saya itu bisa menyelesaikan tugas saya. Kalau masalah mengajar, oke Bapak, semuanya lancar. Ini yang saya maksudkan itu tugas-tugas yang tugas sampingan, bukan sampingan, tugas yang memang menjadi kewajiban saya harus menyelesaikannya dengan baik seperti itu. Mungkin kadang ada tugas itu yang tiba-tiba datang Bapak. Misalnya seperti kemarin kebetulan saya kan mendapat job sebagai operator Bapak. Di situ saya itu harus selalu on time intinya. Jadi saat mengajar pun kadang kalau sudah dihubungi bahwa tugas itu harus diselesaikan hari ini, tiba-tiba saya harus online juga saat itu juga. Oh iya. Oke Bu, sudah paham saya bahwa selain tugas utama sebagai guru, Ibu mendapat tugas tambahan sebagai operator. Nah, disitulah yang bisa mempengaruhi konsentrasi Ibu sehingga tingkat fokusnya bisa berkurang begitu. Ini Bu,
apa ya Bu yang harus dia siapkan untuk mengatasi rencana Ibu tadi, untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Untuk mengatasi permasalahan saya tadi Bapak, rencana saya ke depan yaitu tadi saya akan untuk memunculkan fokus saya nih Bapak. Iya, iya. Yang saya lebih fokus itu karena namanya tugas nih Bapak, saya menganggap tugas itu suatu amanah. Jadi saya harus melaksanakannya juga dengan baik. Saya akan menyusun ini Bapak, menyusun jadwal yang step by step. Jadi setiap saat saya dibutuhkan, saya sudah siap dengan data-data yang harus saya setorkan setiap saat seperti itu. Ya. Bagus sekali Bu, sudah bahwa Ibu Anita menyadari bahwa ini tugas, maka akan dilaksanakan tuntas dengan amanah seperti itu. Kemudian juga nanti langkah-langkahnya adalah Bu Anita akan menyusun jadwal untuk rencana-rencana mengerjakan tugas itu. Kemudian mungkin ada lagi Bu? Iya Bapak, mungkin saya akan lebih ini Bapak, tidak menunda pekerjaan. Oh, seperti bagus. itu. Seminimal mungkin biar tidak ada kendala saat online dan on time, itu biasanya saya tidak akan menunda. Saya akan melaksanakan tugas saat itu juga jika waktu saya memang betul-betul longgar. Ya, bagus Bu, bahwa nanti memang suatu pekerjaan itu jangan sampai ditunda karena nanti ada tugas baru lagi datang. Bagus Bu. Kemudian untuk mengeksekusi rencana itu Bu, kira-kira nanti kapan dimulai? Saya mulai besok Bapak. Oh iya. Besok itu karena sesuai dengan yang kemarin saya dapat info dari bagian pendataan itu juga Bapak, bahwa nanti yang harus saya kerjakan itu sudah dikasih timer seperti itu, jadi nanti saya harus setiap saat itu on time. Oke. Bagus Bu. Jadi nanti yang pertama adalah panjenengan menyusun jadwal kegiatan Ibu. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah jangan sampai menunda pekerjaan itu. Kemudian untuk mendukung rencana atau kegiatan Ibu tadi, adakah pihak-pihak yang bisa mendukung Ibu, yang bisa dimintai bantuan begitu? Jadi Bapak, ada teman saya kebetulan namanya Bu Emina Bapak, beliau adalah teman yang satu mapel dengan saya, dan alhamdulillah kemarin itu memang kami berdua yang diberangkatkan untuk kegiatan ini. Jadi nanti misalnya seperti ini, misalnya saya hari ini ada jam mengajar, nanti saya akan minta beliau kalau harus online, nanti saya akan delegasikan ke beliau seperti itu. Oh, bagus. Saya. Ya. Bagus Bu. Jadi memang perlu berkolaborasi, ada dukungan lain, jadi tidak sendiri. Nah, kalau dikerjakan dengan teman, nah nanti pekerjaan Ibu bisa lebih mudah. Kemudian ini Bu, mungkin ada pihak lain yang bisa memberikan dukungan Bu? Jadi Bapak, mungkin pihak lain Selain Bu Ermina? saya butuhkan itu izin dari Bapak Kepala Sekolah mungkin Bapak. Iya. Karena kalau waktunya mengajar itu mungkin hanya beberapa menit itu saya harus meninggalkan anak-anak. Nanti kan biar nanti dengan izin beliau, nanti selain itu yang pihak berikutnya mungkin pihak petugas piket Bapak yang saya butuhkan. Karena kan kalau kelas saya harus saya tinggalkan untuk online sebentar, ada anak-anak yang didampingi oleh guru yang piket seperti itu. Oh ya, bagus Bu. Jadi tidak hanya satu orang, nanti ada Bu Ermina, ada petugas piket, dan tentunya adalah dukungan Bapak Kepala Sekolah. Nanti gitu nggih. Nah, nanti kira-kira untuk melaksanakan rencana itu kira-kira Bu Ermina, Bu Anita bisa dalam tempo berapa ya Bu? Berapa minggu mungkin? Kalau pelaksanaan dan rencana saya itu paling lambat itu 1 minggu Bapak, nanti 1 minggu ke depan itu sudah paling lambat. Kenapa? Karena kan biar tidak menumpuk dengan tugas yang lain, saya harus lebih cepat maksimal minggu depan Bapak, insya Allah saya sudah realisasikan dengan baik. Ya, jangan lupa lagi Bu ya untuk selalu berkoordinasi tadi. Nah, nanti setelah sesi ini kita bertemu lagi ya Bu. Saya ingin lihat perkembangan kemajuan dari tingkat fokusnya Bu Anita terhadap pekerjaan Ibu. Begini Bu, di penghujung perbincangan kita ini saya ingin apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari sesi kita ini Bu? Ya Pak, terima kasih. Hari ini terima kasih sebetulnya Bapak, saya sudah di coaching. Tadi saya semula itu yang suntuk ide apa ya, tapi begitu panjenengan memantik pertanyaan ke saya jadi terbuka. Oh, ternyata saya bisa melakukan hal-hal yang
mulai dari menyusun jadwal, meminta bantuan teman, seperti itu Bapak. Setelah itu pihak-pihak yang mungkin saya butuhkan bantuannya itu nanti dengan secara omongan atau secara jadwal yang sudah disusun akan saya sampaikan ke beliau-beliau. Oke, bagus Bu. Saya juga berdoa semoga apa yang rencanakan oleh Bu Anita nanti bisa terlaksana dengan lancar. Semoga berhasil dalam meningkatkan tingkat fokusnya itu, bisa bekerja dengan baik ya Bu ya, baik sebagai guru maupun dalam mengemban tugas tambahan. Selamat untuk menjalankan rencananya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bagus sekali Pak Mulyanto ya. Mari kita mengadakan refleksi Ya. dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Mulyanto baru saja tadi. Ya. Kira-kira apa yang sudah Pak Mul lakukan saat ini tadi? Terima kasih Pak Supari bahwa saya melihat apa yang disampaikan oleh Bu Anita awal bahwa dia punya permasalahan dengan tingkat fokusnya. Kemudian setelah saya bisa gali apa potensi-potensi beliau, ternyata beliau punya ide-ide cemerlang untuk mengatasi permasalahannya itu, sehingga diharapkan nanti tingkat fokusnya beliau bisa meningkat. Terus kira-kira indikator keberhasilan dari pengembangan Bapak tadi apa ya? Ya, kalau dari pihak saya Bapak, bahwa awalnya saya tuh kalau ingin mengungkapkan satu pertanyaan berbobot kepada coach, nah saya tuh kadang masih bingung lah. Kali ini saya berhadapan dengan Bu Anita, saya bisa melontarkan satu pertanyaan sehingga beliau bisa memunculkan satu ide bahwa yang pertama bahwa dia Bu Anita itu harus membuat rencana dalam kerjanya, kemudian punya ide untuk tidak menunda pekerjaannya, nanti dia berhubungan atau berkonsultasi atau berkolaborasi dengan teman-teman guru, petugas piket, juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Bagus sekali Pak Mul. Semoga nanti kedepannya selalu meningkat. Yeah. Oh ya Pak Mul, akan saya kasih refleksi sebentar tentang kegiatan ini. Untuk pelaksanaannya sudah bagus, lancar. Terus mengenai keinginan Pak Mulyanto untuk membuat pertanyaan yang berbobot, saya lihat tadi juga sudah berhasil dengan bagus. Indikatornya bisa menggali potensi-potensi yang ada pada Bu Anita, sehingga Bu Anita bisa menemukan ya solusi apa yang dihadapi. Oh ya, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi ya Pak Mul yang ingin dikembangkan lagi gitu? Nah, saya ingin lebih fokus lagi, lebih terbiasa lagi ketika menghadapi coach Bapak. Jadi tidak ada rasa agak dredeg atau apa gitu. Jadi terbiasa. Gitu. Luar biasa Pak Mul. Semoga nanti kedepannya bagus. Oh ya, saya kira waktunya cukup ini Pak Mul ya. Kita punya waktu sempit sekali. Kita bisa ketemu lagi lain waktu. Nanti kalau ada perlu bisa menghubungi. Sudah tahu hubungan nomor handphone saya tahu? Sudah saya save Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum Bapak Supari. Waalaikumsalam Bu Anita. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Bapak Supari, sesuai jadwal kemarin ya kesepakatan kita, hari ini kita akan berdiskusi mengenai apa Pak Supari, kalau bisa disampaikan nanti? Gini, saya kan mau mengadakan coaching dengan teman. Tapi saya masih ada beberapa kesulitan atau saya belum pede begitu loh Bu Anita. Oh, belum pede. Kenapa ya Bapak Supari? Kira-kira yang membuat Bapak Supari tidak pede itu hal apa kira-kira? Ini tentang kompetensi keterampilan yang mengharuskan seorang coach aktif itu. Oh, saya merasa saya ini masih kurang aktif dan ini kekurangan saya.
berbicara tentang kompetensi. Nanti kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan selain itu, Pak? Iya, saya ingin lebih aktif menggali potensi-potensi dari coach saya, sehingga saya dapat memecahkan permasalahan mereka. Seperti itu ya, Pak ya. Iya. Berarti dari apa yang disampaikan Bapak Supari tadi, kira-kira kompetensi mana Pak yang secara spesifik akan lebih dikembangkan oleh Bapak Supari? Iya, mungkin apa ya? Sebenarnya banyak yang saya ungkapkan, tapi oh iya, mungkin saya akan lebih mendengarkan, lebih fokus lagi untuk menemukan kata-kata kunci atau pokok-pokok permasalahan, sehingga dapat secara aktif membuat atau mengajukan pertanyaan kepada coach saya. Oh, seperti itu. Nah, indikator ketercapaiannya dari kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak Supari itu bisa dipaparkan, Pak? Iya. Kalau coach saya itu bisa menjawab dengan rinci, dengan jelas, kemudian dapat memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru, saya kira saya merasa sukses dalam mengembangkan keaktifan saya. Oh, seperti itu. Jadi Bapak Supari, karena ini keterbatasan waktu nggih Bapak. Nah, dan Bapak Supari juga kayaknya setelah ini sudah buat janjian dengan Pak Mulyanto nggih. Betul. Nggih, dari yang disampaikan Bapak Supari, insya Allah sudah bisa Bapak Supari sudah siap boleh melakukan kegiatan coaching. Monggo Bapak. Iya, terima kasih Bu Silakan. Anita. Loh, itu Pak Mul sudah datang. Monggo Pak Mul. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo. 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 Nggih, Pak. Ya, bagaimana perjalanannya? Lancar Pak Oh, tadi. lancar, alhamdulillah. Sehat nggih kabarnya? Nggih, sehat-sehat Ya. alhamdulillah. Gini Pak Mo, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, Ya. kita ingin bertemu di sini. Ini waktunya nanti tidak banyak loh Pak Mul, tapi saya harap pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu buat Pak Mul gitu. Kira-kira ingin membicarakan apa ya Pak Mul? Oh iya Pak, terima kasih Pak waktunya yang diberikan pada saya. Ini loh Pak, saya itu akhir-akhir ini apa ya, seperti menemui jalan untuk menghadapi anak-anak saya, anak-anak artinya anak-anak sekolah. Itu siswa-siswa saya itu banyak yang cowok Pak, khususnya itu bajunya itu loh Pak tidak tertib, di sekolah itu sudah dikeluarkan, itu kan melanggar tata tertib Pak gitu. Nah, sudah saya ingatkan ya dikeluarkan lagi kayak gitu Pak. Saya seolah-olah menemui jalan itu, karena itu saya ingin masukan dari panjenengan Pak Supari. Nah, iya. Oh iya, sebelum kita melanjutkan sesi perbincangan kali ini Pak, sebenarnya tujuan apa yang ingin dicapai oleh Pak Mul dalam perbincangan ini setelah mengadakan perbincangan ini nanti? Saya harap nanti ada perubahan pada murid-murid saya, sehingga anak-anak itu dalam keadaan di sekolah seragam rapi, baju dimasukkan, pakai sepatu kayak gitu Pak. Oke. Iya. Memang tata tertibnya seperti itu Pak Mul, nggih? Iya. Terus dalam hal ini kekuatan apa yang sudah dimiliki oleh Pak Mul? Ya, ini Pak, saya tidak bosan selalu mengingatkan anak-anak saya untuk berlaku tertib di sekolah, termasuk salah satunya adalah memasukkan seragamnya. Jadi baju tidak keluar begitu. Oke, itu tugasnya nanti Pak ya, tujuan akhirnya, karena banyak siswa yang ada pelanggaran karena bajunya tidak dimasukkan. Kira-kira motivasi anak-anak itu apa ya, kok kalau Bapak tahu ya, kok masih dikeluarkan bajunya atau tidak mau mentaati peraturan? Iya. Saya kurang begitu memahami anak-anak itu, tapi kelihatannya kok
tidak merasa bersalah ya ketika baju dikeluarkan. Iya. Senang-senang saja, nyaman-nyaman. Tapi begitu tahu saya terus lari, baju dimasukkan gitu, Pak. Cepat-cepat gitu. Iya. Kira terus bagaimana cara memecahkan masalah ini? Begini Pak, saya yang pertama tetap selalu sebagai bapak ya di sekolah itu, saya selalu tidak bosan untuk mengingatkan anak-anak saya itu bahwa ini adalah sebuah tata tertib melatih kedisiplinan hidup mereka dari kecil, dari yang sederhana dulu, baju dimasukkan itu. Nah, kemudian nanti hari Senin misalnya saya ingatkan, Selasa mau lihat, saya kontrol anak ini dimasukkan tempat 3 kayak gitu. Saya cek terus Pak. Iya, bagus Pak itu. Nah, terus saya pengen tahu ini Pak, kira-kira rencana Bapak apa? Ada langkah-langkah untuk membuat siswa ini taat tata tertib, terutama mau memasukkan bajunya pada saat jam sekolah itu. Kira-kira rencananya apa yang dilakukan? Oh, gitu ya Pak. Iya. Ini rencana saya untuk minggu depan ini, ketika anak dikeluarkan, maka akan saya panggil, saya suruh mengambil buku kuningnya, buku catatan pelanggaran siswa itu akan saya catat. Dari ini menjadi shock terapi anak untuk mengingatkan bahwa oh iya saya sudah dipanggil untuk mengisi buku kuning itu sebagai bukti pelanggaran. Nah, saya kasih tahu juga nanti kalau pelanggarannya banyak nanti ada punishment sendiri. Ya, jadi langkah pertama nanti akan diberi skor begitu Pak ya? Ada scoringnya itu. Ada yang lain? Ada juga ini dalam pemikiran saya Pak untuk bekerja sama dengan rekan-rekan guru, rekan sejawat untuk selalu mengingatkan anak-anaknya ketika mereka melihat secara langsung ada siswa yang bajunya dikeluarkan. Gitu Pak. Ya, jadi harus ada kolaborasi dengan teman. Ya, benar, Pak. Intinya Bapak tidak mau bekerja sendiri Ya, gitu Pak. karena biar Ya. lebih kuat begitu. Ya, selain memberikan skor kepada siswa, kemudian mengajak teman-teman sejawat atau warga sekolah. Mungkin ada lagi langkah. Oh iya Pak, nanti kalau sampai ada pelanggaran terlalu sering, baju dimasukkan ini selalu sudah diingatkan, tidak kapok juga, nanti akan saya arahkan ke pihak BP Pak atau BK. Jadi mereka mungkin juga akan mendisiplinkan anak-anak ini agar baju dimasukkan, termasuk nanti ada perscoringnya biar dicatat oleh pihak BK. Sudah 3 langkah ya Pak ya. Ya. Ada lagi mungkin Pak? Ada lagi nanti wali kelas Pak mungkin nanti juga akan saya ajak untuk menekankan anak-anaknya ini untuk berdisiplin di sekolah. Iya, wali kelas mungkin bisa dilanjut ke orang tua gitu Pak ya. Iya, mungkin. Iya, bagus Pak itu. Jadi memang anak-anak ini memang harus berjenjang ya Pak, langkah-langkahnya gitu Pak. Iya. Nah, kira-kira apa yang hambatan yang muncul pada tindakan Bapak ini? Ya, ini saya khawatir yang bisa tidak memperlancar ini adalah rekan-rekan sejawat juga Pak. Iya. Rekan sejawat yang tidak memiliki kesadaran tinggi, mereka melihat ada anak-anaknya yang bajunya dikeluarkan, tidak mau menegur. Nah ini loh, anak-anak kan berpikir, oh ketika ketemu guru yang sabar itu tidak mau menegur, wah ini kurang 100% Pak dukungannya berarti. Bagus. Jadi ini memang harus ada dukungan total saat seluruh warga Benar, Pak. sekolah gitu ya. Dalam anak-anak saya seperti itu. Iya. Oke. Sekarang rencana aksi sudah tersusun rapi begini Pak ya. Kira-kira apa atau prioritas tindakan apa yang ingin dilakukan oleh Pak Mulyanto? Ya, ini. Jadi yang saya prioritaskan dulu adalah nanti yang tingkat kenakalannya atau bisa mempengaruhi anak-anak murid-murid ini Pak. Kan ada murid yang hanya ikut-ikutan. Oh, ini kakaknya kelas 9 ya. Bajunya keluarkan, ya orangnya gede, dia disegani teman-temannya. Kemudian teman-temannya ini juga ikut tidak memasukkan juga bajunya. Nah, nanti yang gede ini aja, nanti yang kelas 9 ini yang menjadi contoh teman-temannya nanti akan saya kasih pengertian terlebih dahulu tentang tata tertib.
Ya, komplit sekali Pak. Ini saya kira kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, betul saya kira rencana Bapak ini akan sukses. Ya, Terus mudah-mudahan Pak. kira-kira siapa saja yang bisa membantu? Ya, nanti saya juga akan meminta rekan kesiswaan atau mungkin ketika rapat dengan Dewan Guru nanti Bapak Kepala Sekolah akan saya mohon untuk menyampaikan bahwa mendisiplin siswa untuk berbudaya positif ini adalah tugas kita bersama. Kalau nanti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kan ada penekanan-penekanan gitu Pak. Itu saran saya. Bagus sekali Pak, saya sangat mendukung. Ini cocok ini ya untuk mendisiplinkan siswa, terutama siswa-siswa yang tidak mau memasukkan baju. Saya kira ini merupakan umum untuk di setiap permasalahan di setiap sekolah seperti itu. Karena anak-anak masih mencari identitas diri gitu Pak ya. Nah, terus kalau anak-anak nanti ya ini berandai-andai dulu Pak ya, sudah bagus, sudah tertib semua, kira-kira tindak lanjutnya apa? Nah, kemudian nanti tindak lanjutnya ketika anak-anak sudah rapi di dalam berpakaian, nanti akan saya lanjutkan ke ini Pak, tentang membuang sampah ketika mereka jajan. Ini selama ini sesama itu misalnya dia makan ada berbungkus plastik gitu Pak, buangnya tidak di tempat sampah Pak, dimana dia makan habis ya di situ dia buang. Selanjutnya saya nanti akan menerapkan yang itu. Iya, bagus sekali Pak. Terima kasih ini paparan-paparan Pak Mulyanto ini luar biasa sekali. Nah, ini Pak, ini mendekati ujung pertemuan kita hari ini ya, karena waktunya terbatas dan saya harap bisa menghasilkan sesuatu buat Pak Mulyanto. Kira-kira apa kesimpulan Bapak pada pertemuan ini? Nah, tadi selama perbincangan saya bisa menemukan alternatif jalan keluar bagaimana untuk membudayakan positif terhadap murid-murid saya di sekolah itu. Pertama tadi saya dapat masukan dari Bapak untuk juga melibatkan orang tua. Nah, di sini loh Pak, ini juga sebuah kunci untuk berbudaya positif di sekolah. Artinya pelibatan orang tua seperti itu. Jadi indikator keberhasilannya nanti? Ya, indikatornya nanti anak dengan masuk sekolah baju masuk, nah itu tanpa disuruh-suruh. Kemudian ini berjenjang dari kelas 9 sudah rapi bajunya, kelas 8 juga, kelas 7 juga seperti itu. Iya, bagus sekali Pak, saya sangat mendukung ini. Saya harap rencana Bapak ini akan sukses. Terus Pak, kapan? Ya ini terakhir ini. Saya tadi lupa. Kapan Pak Mulyanto memulai aksi Bapak ini nanti? Ya, rencana minggu depan ini Pak. Minggu depan ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Mulyanto. Semoga sukses pertemuan ini dapat bermanfaat bagi Pak Mulyanto dan saya. Terima kasih atas masukannya Pak ya. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pari, kegiatan coaching sudah dilakukan juga Pak. Nah, kalau saya boleh tahu Bapak Supari, hal-hal apa saja yang Bapak Supari lakukan pada saat coaching tadi? Iya, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya Bu Anita ya, saya ini mempunyai kelemahan dalam hal keaktifan. Setelah saya melaksanakan rencana saya, kemudian saya punya ide-ide, gagasan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, yang dapat menggali potensi dari si Koji. Berarti saya sudah menimbulkan, menurut saya ya, ini saya sudah merasa mempunyai kemampuan untuk aktif dengan Koji saya Bu Anita. Ya betul sekali, tadi saya juga mengamati seperti itu. Mungkin tadi Bapak Supari sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan baik kalau saya mengamati tadi itu. Kalau boleh tahu lagi Pak, dari kegiatan prasupervisi tadi bagaimana indikator ketercapaiannya? Jadi yang disampaikan sudah tercapai ya Bapak. Saya juga mengamatinya seperti itu. Dari hal yang pertama kali dilakukan oleh Bapak Supari, ternyata pada saat kegiatan Bapak Supari bisa melakukannya itu dengan baik. Ini catatan dari saya Bapak sebagai pengamat tadi. Nanti saya sampaikan ini
dari hasil pengamatan saya tadi yang saya lakukan selama Bapak Supari melakukan coaching dengan Bapak Mulyanto sudah berbasis data Bapak. Iya. Bapak tidak melakukan kegiatan menjas seseorang, tidak melakukan penilaian yang menjurus untuk penilaian kepada kunci. Bapak sudah menghindari itu semua dan sudah fokus. Bapak tadi sudah fokus dengan tujuan awal yang ingin Bapak kembangkan, yaitu lebih bisa untuk membuat coach itu muncul idenya. Nah, ini untuk yang terakhir Bapak Supari, kalau boleh tahu ke depannya nanti apalagi yang ingin dikembangkan? Ya, pertama tentu saya akan lebih melatih kemampuan keaktifan saya ini. Terus berikutnya saya juga akan mengembangkan keterampilan kompetensi yang lain seperti present dan bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga pada akhirnya nanti saya menjadi coach yang sempurna. Iya, betul sekali, sepakat saya sama Bapak Supari. Itu memang kalau mungkin Bapak Supari nanti kedepannya kalau boleh memberikan Bapak, mungkin kalau sering dipraktekkan ya Bapak, mungkin sering Bapak Supari sudah sering melakukan coaching, insya Allah nanti apa yang menjadi kendala Bapak Supari itu semuanya bisa teratasi. Ya Bapak, karena waktu kita sudah selesai, sudah habis, mari kita tutup kegiatan ini ya. Terima kasih Bapak Supari. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Anita. Malam Pak Mul. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Semoga Bu Anita dan keluarga semuanya sehat. Amin. Nah, Bu Anita, kan Bu Anita ini mau melakukan coaching. Betul Bapak. Ini saya ingin tahu, apakah Bu Anita sudah menyiapkan rubrik-rubrik penilaian untuk percakapan coachingnya? Alhamdulillah sampun Bapak, saya sudah menyiapkan hal apa saja yang nanti yang akan saya lakukan di kegiatan coaching dengan Bapak Supari. Ya. Jangan lupa ya Bu, nanti untuk kemitraannya bersama coaching, juga proses kreatifnya dan maksimalkan potensi. Iya, Bapak. Kemudian Bu, saya ingin juga tahu nanti kompetensi apa sih, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Anita? Jadi Bapak, nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Bapak, yaitu yang pertama nanti adalah saya mampu menyusun pertanyaan berbobot. Terus yang kedua nanti saya mampu hadir secara penuh atau present di kegiatan coaching Bapak. Ya bagus Bu, bahwa memang seorang coach itu harus present di situ mulai awal hingga akhir perbincangan dan juga nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Selanjutnya Bu, ini indikatornya Bu, ketercapaiannya ada Bu, seperti apa? Untuk indikatornya nanti kegiatan saya itu dikatakan berhasil ya Bapak saat si coaching atau Bapak Supari itu bisa muncul ide-ide cerdas dari beliau sendiri, dari dalam beliau sendiri Bapak. Jadi Pak Supari bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan. Oh ya, saya kira bagus Bu, dan menurut pemahaman saya Bu Anita sudah siap untuk melakukan coach. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin. Terima kasih Bapak. Monggo Bapak Supari, silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Supari. Waalaikumsalam Bu Anita. Hari ini ceria sekali ya kelihatannya. Iya Bu Anita. Sesuai dengan jadwal kemarin ya Bapak. Kemarin Bapak sudah menyusun jadwal dengan saya. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan coaching saya dengan Bapak Supari. Kalau boleh tahu Bapak Supari, hari ini apa nih yang mau kita bahas, tujuannya nanti? Gini Bu Anita, saya ini kan masih menjadi CGP, dan yang saya dapatkan waktu diklat CGP selama ini sudah hampir 2 bulan ini, saya kan ingin mengimplementasikan atau mengimbaskan ke teman-teman, tapi ada beberapa teman itu yang teman sejawat yang kayaknya reaksinya itu negatif atau
pesimis gitu. Siap Bapak Supari, berarti sebelumnya nanti yang akan kita bahas yaitu tujuan kita ke depan selama coaching ini, kalau saya boleh simpulkan atau perlu ditentukan di awal dulu nih Bapak Supari, yaitu tujuannya Bapak Supari ingin mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan Bapak Supari, akan tetapi masih ada teman-teman itu yang kurang respon seperti itu nih Bapak. Betul. Nah, kalau boleh tahu Bapak Supari, apa yang menjadi ukuran Bapak Supari atau hal-hal apa yang muncul di benak Bapak Supari itu kok bisa tahu bahwa teman-teman itu tidak respon? Iya, begini Bu. Nah, wanita ya, setiap modul, misalnya modul 1 itu kan ada aksi nyata. Nah, setiap saya mengadakan aksi nyata itu ada beberapa, ya tidak semua sih, ada beberapa yang antusias mengikuti, tapi responnya kok negatif. Ya misalnya tujuannya apa, paling nanti kembali ke kurikulum lama, menghabiskan uang negara saja, contohnya seperti itu. Seperti itu. Nah, dari apa yang disampaikan Bapak Supari itu, apakah sebelumnya Bapak Supari itu sudah menyampaikan ke teman-teman sebelum kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Supari? Iya, sudah Bu Anita. Sebenarnya misalnya tentang bagaimana peran guru, bagaimana nilai guru, terus bagaimana kita dapat memfokuskan kepada kepentingan siswa, terutama dalam program-program Merdeka Belajar. Seperti itu. Selain itu Bapak, kalau dilihat dari teman-teman yang Bapak Supari maksudkan, yang mungkin yang kurang respon ya Bapak ya, itu kira-kira kesehariannya mereka itu seperti apa Bapak dalam hal mengajar, mungkin kalau dikaitkan dengan apa yang akan panjenengan lakukan itu? Iya, mungkin gini ya, saya kan ya ada masuk di dalam kelas ya Bu Anita, tapi saya bisa menyimpulkan awal mereka kan sudah nyaman dengan kurikulum yang lama, ya, model-model pembelajaran yang lama, misalnya mencatat atau yang fokusnya tidak fokus kepada kepentingan siswa, jadi di sana masih guru sebagai subjek, bukan siswa yang dijadikan subjek, begitu. Oh begitu. Dari kejadian itu ya Pak, kira-kira trik-trik apa nih yang mau Bapak Supari lakukan untuk memunculkan, atau intinya teman-teman yang sebelumnya mungkin belum paham Bapak, trik-trik apa yang akan panjenengan lakukan untuk lebih menanamkan ke teman-teman bahwa kurikulum Merdeka itu intinya kan lebih berfokus ke anak, kalau Ya, betul. gitu. Itu kira-kira trik-triknya ada nggak Pak, trik-trik khusus yang akan panjenengan lakukan? Oh iya, pertama mungkin saya ingin mengajak ngobrol dengan mereka ya. Maksud saya memasuki dunia mereka. Jadi kalau mereka menganggap saya teman atau kelompoknya begitu, sedikit demi sedikit saya akan memberikan penjelasan secara rinci tentang apa itu Merdeka Belajar, apa itu pembelajaran yang fokus kepada siswa, bagaimana mengelola kelas, di mana guru sebagai pemimpin pembelajaran. Yang terutama begini Bu Anita, ini kan perubahan paradigma yang sangat luar biasa, di mana pada pembelajaran yang baru ini kan tugas guru adalah menuntun siswa. Ini kayaknya masih belum bisa diterima oleh sebagian teman-teman saya. Kalau boleh tahu nih, belum bisa diterimanya itu yang seperti apa ya Pak kira-kira? Iya, begini, kalau model lama gitu kan tujuan itu yang menentukan kan Bapak Ibu guru. Jadi misalnya kayaknya siswa itu dianggap barang atau kertas kosong yang bisa dicoret-coret sesuai
keinginan gurunya. Padahal untuk paradigma yang baru ini kan beda. Kita itu kan hanya menuntun siswa menggali potensinya dan mengembangkan supaya mereka nanti dapat berkembang di dunia nyata sesuai dengan tujuan hidupnya gitu. Oh iya, seperti itu ya Bapak Supari. Berarti nanti ini rencana yang dalam jangka dekat ini, rencana apa nih yang akan Bapak Supari lakukan dari permasalahan yang panjenengan hadapi tadi, dari teman yang tidak merespon, bagaimana teman-teman itu mau belajar, mungkin seperti itu ya Pak, dari teman-teman itu biar mempraktekkan di kelasnya bahwa menuntun anak itu penting. Kira-kira rencana apa Pak ke depan? Iya. Pertama mungkin akan saya mulai dari diri saya sendiri. Jadi saya akan menjadikan diri saya sebagai role model. Jadi nanti kalau siswa saya berhasil dengan model pembelajaran saya ini, saya yakin mereka sedikit demi sedikit akan mengikuti paradigma baru dalam proses pembelajaran ini. Wah, menarik sekali nih. Bapak Supari menjadi role model ya Bapak ya. Kira-kira Pak, untuk melakukan rencana yang akan panjenengan lakukan itu, siapa kira-kira nanti yang bisa membantu atau Bapak Supari tempatkan sebagai pendamping biar nanti rencana yang panjenengan lakukan itu bisakah panjenengan hanya cukup sendiri atau kamu membutuhkan teman yang lain? Kira-kira ada enggak Pak orang lainnya? Iya, terima kasih Bu Anita. Ini dua boleh enggak ya Bu Anita? Boleh, Iya. boleh. Yang pertama itu tentunya Bapak Kepala Sekolah. Kenapa? Karena beliau adalah top manajer sekolah ini. Maka segala keputusan kalau didukung oleh kepala sekolah, saya yakin ini kemungkinan sukses besar. Yang kedua adalah ini yang paling penting adalah Bu Anita sendirilah. Karena saya yakin Bu Anita kan juga CGP, sehingga kalau saya ajak diskusi tentang permasalahan ini akan nyambung dan tahu maksud saya. Siap, insya Allah saya juga siap Bapak Supari. Jadi Bapak Supari, dari kalau saya menangkap tadi ada dua kegiatan di Bapak Supari, yaitu bahwa panjenengan itu sebenarnya ingin teman-teman mempraktekkan, terus teman-teman itu mau menuntun anak lebih telaten, intinya seperti itu. Dari kedua kegiatan ini dalam jangka dekat, dalam waktu dekat ini, kira-kira mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh Bapak Supari? Iya, karena Merdeka Belajar ini waktunya sudah mepet dan segera dilaksanakan. Saya kira proses menuntun siswa ini yang lebih dulu dilaksanakan, ini akan saya laksanakan. Boleh. Nanti kalau boleh tahu Bapak, nanti itu kira-kira pelaksanaannya mulai kapan ya Bapak akan panjenengan laksanakan? Karena bulan depan ini sudah semester kedua dalam semester ganjil ini, saya akan mulai dari situ. Iya. Jadi Bapak Supari, ini karena waktunya sudah sangat singkat ya Bapak Supari. Kalau boleh tahu di akhir pembicaraan kita ini, kira-kira apa nih hari ini yang Bapak Supari dapatkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Iya Bu Anita, hati saya kok tambah plong. Tadinya saya ini masih ragu, bisa nggak saya mengaplikasikan atau mengimbaskan program guru penggerak terutama dalam Merdeka Belajar yang fokus kepada kepentingan siswa ini. Tetapi setelah coaching dengan Bu Anita, ini menambah semangat saya, memupuk keberanian saya bahwa saya harus melaksanakan ini dan harus berhasil. Jadi Bapak Supari, selain itu Bapak Supari nanti untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan panjenengan, kalau saya diizinkan nanti kita ketemu lagi ya Bapak. Oh iya. Setelah panjenengan nanti menyelesaikan tugas, nanti kita buat janji lagi. Bapak Supari, monggo silakan beraktivitas kembali. Terima kasih atas bantuannya Bu Anita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anita tadi sudah melaksanakan coaching ya? Alhamdulillah.
kelihatannya lancar ya Bu. Alhamdulillah lancar. Ya, tadi apa yang sudah Bu Anita lakukan saat coaching untuk ketercapaian pengembangan prison dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Anita tadi? Seperti yang saya ceritakan di awal Bapak, saya tadi berusaha untuk hadir secara penuh present di kegiatan kucing dengan Bapak Supari, dan alhamdulillah Bapak Supari juga responnya luar biasa sehingga potensi-potensi dari Bapak Supari itu muncul Bapak. Ya. Seperti itu. Nah, itulah Bu yang diharapkan dalam proses coaching. Ya. Jadi memunculkan potensi coaching. Yeah. Selanjutnya Ibu Anita ingin saya sampaikan ya catatan-catatan saya tentang apa yang sudah dilakukan Bu Anita saat mengadakan coaching tadi. Menurut pengamatan saya, catatan saya berdasar data, Bu Anita itu sudah presence ya, sudah present dalam coaching itu mulai awal hingga akhir, sudah fokus saya lihat dengan baik. Terbukti bisa mengidentifikasi masalah-masalah dari coaching, kemudian coaching setelah itu Bu Anita juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga apa, coaching dapat memunculkan ide-idenya untuk solusi beliau, yaitu apa tadi tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Beliau juga Pak Kosi bisa mulai dari pemahaman tentang kurikulum merdeka, mulai dari nanti teman-teman sejawat yang belum paham tentang kurikulum merdeka, ayo kita pahami bersama begitu. Kemudian setelah paham mereka diajak kolaborasi. Nah, untuk melaksanakan kurmer tadi atau kurikulum merdeka tadi. Nah, betul. Tidak lupa tadi juga Kosi sudah sempat menyampaikan bahwa pendidikan itu untuk kurmer itu tetap dilaksanakan dalam kerangka pendidikan KHD, yaitu menuntun kodrat kekuatan siswa. Itu tuh yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari percakapan ketika coaching tadi, kira-kira apa Bu yang ingin dikembangkan lagi? Untuk kedepannya Bapak, yaitu tadi mungkin saya akan lebih banyak mengupgrade diri saya nih Bapak. Sebagai coach itu kan juga mungkin hal tidak mudah ya, karena kan kita ngobrol dengan teman yang membawa masalah. Nah intinya saya itu ingin lebih menambah ilmu pengetahuan saya mengenai kegiatan coaching ini. Misalnya saya melihat dari tampilan atau tayangan yang ada di media sosial yang sekarang sudah banyak, seperti itu, lebih mengupgrade diri Bapak. Oh iya. Jadi gitu ya Bu. Tadi saya juga melihat Ibu Anita sudah tidak melabel coaching seperti apa, tidak. Jadi terbebas dari itu. Mudah-mudahan kompetensi Ibu Anita dalam coaching semakin meningkat di kemudian hari dengan langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu selalu mengupgrade diri Ibu Anita dalam hal coaching. Terima kasih Bu atas dialog hari ini, perbincangan hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.